Shalom gereja Tuhan. Shalom. Luar biasa, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan Tuhan sudah memberkati setiap kita. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Saya rindu membacakan satu ayat untuk kita semua, terambil dari kitab Yesaya 43 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Pagi hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap kita. Dan pastikan bahwa setiap kita ada di dalam satu hati yang percaya bahwa kita yang tidak berharga ini menjadi berharga karena Yesus. Bahwa kita yang penuh dengan dosa ini sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita satu hati dalam doa. Kami datang Tuhan, kami mengingat salib-Mu. Kami mengingat pengorbanan-Mu. Kami mengingat setiap tetes darah-Mu yang sudah tercurah bagi setiap kami. Kami melihat Tuhan bagaimana pelanggaran-pelanggaran kami ada di bahu-Mu, ada di pundak-Mu, dan Kau sudah menyelesaikannya di atas kayu salib Tuhan. Bagaimana setiap sakit penyakit kami Engkau sudah tebus dengan darah-Mu. Bagaimana setiap kesalahan kami Engkau sudah tebus dengan darah-Mu. Setiap kami berharga di mata-Mu, setiap kami istimewa di hadapan-Mu, setiap kami spesial di hadapan-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, setiap gereja-Mu, setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di setiap rumah, mereka sungguh sadar bahwa kasih Allah yang luar biasa itu yang membuat kami hidup, yang membuat kami ada sampai dengan hari ini. Sebab oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Kami siap menyembah Engkau, kami siap mengagungkan Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh teramat sangat baik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama sembah Dia pagi hari ini. Haleluya, begitu besar kasih-Mu kepada kami, kasih-Mu kepada kami selalu baru setiap hari. Setiap kami berharga di mata-Mu Tuhan. Setiap kami istimewa di hadapan-Mu Bapa, dan Kau rela mati di kayu salib, tebus dosa setiap kami. Darah-Mu yang tercurah bagi kami. Oh, kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Salib-Mu yang menghidupkan, salib-Mu yang mengubahkan, salib-Mu yang memulihkan. Oh, setiap hati kami, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Shandarana yaralamo. Haleluya. Mari sembah Dia. Terima kasih Yesus. Yes. Mari datang lebih lagi ke dalam hadirat-Nya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan.
sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Panggil namanya Yesus Kristus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Katakan tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu Tuhan.
Yesus Kristus Tuhan. Katakan tiada satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan
Yesus ingatkan bahwa engkau berharga di matanya. Setiap engkau spesial di matanya. Setiap engkau istimewa di hadapannya. Jangan ada satupun yang berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Apalah aku ini? Tapi dengar Tuhan katakan, oleh karena engkau berharga di mataku, engkau mulia, dan aku ini mengasihi engkau, dan aku memberikan manusia sebagai ganti nyawamu. Haleluya. Mari ingat kembali salib Yesus. Haleluya. Mari pandang darahnya yang mengalir, yang menjamah setiap hidup kita. Haleluya. Shiridididi, shiridididi, yarana ina yarana mo, sharana ma yarana mo yarana mo, hirana na 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 mo, yarama seri da 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 mo, yarana na 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 mo, na 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 mo, she ya 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 ya, sherina na yarana ma yarana mo, yarana mo, haleluya, na 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 na, na 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 na. Kasihnya mulai menjamah, kasihnya mulai melawat setiap engkau pagi hari ini. Haleluya. Ya Roh Kudus, penuhilah. Ya Roh Kudus, urapilah, mengalirlah. Shirinanamu ya namamu. Haleluya. Apakah manusia di hadapanmu Tuhan, sehingga engkau mengindahkannya? Apakah manusia di hadapanmu sehingga engkau mengingat-ingatnya? Bahkan di telapak tanganmu tertulis wajah kami, tergambar nama kami. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami mengagungkanmu, kami meninggikan Engkau, Yesus Kristus Tuhan, di atas segala-galanya. Oh, 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 Yesus. Hosanna in the highest.
haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik ya Bapa. Hari ini kami mengenang bagaimana Engkau Yesus telah mati di atas kayu salib. Engkau rela datang ke dunia untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, darah-Mu yang menebus setiap dosa-dosa kami. Hari ini kami benar-benar merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau katakan kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus bawa kami makin dekat kepada Engkau. Terus bawa kami Tuhan. Ketika kami memandang kepada salib Kristus, kami tahu di situ ada karya penebusan atas dosa manusia. Waktu kami memandang kepada salib Kristus, di situ kami tahu oleh darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib, darah mulai menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, mari berfirman-Lah bagi kami. Nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami Bapa. Dalam ibadah Jumat Agung kami pagi ini, kami tahu Bapa, Engkau sedang datang di rumah-rumah kami. Engkau sedang datang menjamah setiap hati kami. Engkau sedang rindu memulihkan setiap hati kami. Bahkan ketika kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Dan biarlah oleh kuasa pengampunan dosa-Mu, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Bagi-Mu lah segala pujian, hormat dan kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita saat ini masuk dalam ibadah Jumat Agung. Saudara, sudah beberapa minggu kita tidak berjumpa. Saya sudah sangat rindu sekali untuk bertemu dengan saudara. Doa saya adalah kita semua sehat, kita semua aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari biarlah pagi ini saudara, di Jumat Agung ini kita mau sedikit mengenang akan peristiwa Yesus. Ketika bagaimana Yesus berjalan di dalam penderitaannya, ketika dia harus menempuh semuanya itu adalah tanda, bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Mari saudaraku sama-sama kita akan buka dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-53, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Dia sangat dihina dan ditolak oleh manusia. Orang yang penuh dengan kesengsaraan dan menderita kesakitan. Orang lain menutup muka mereka kepadanya. Dia sangat direndahkan dan kita pun tidak menghargainya. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Namun kita mengira bahwa dia terkena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dia diremukkan karena kejahatan-kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan ke atasnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, baru saja kita membaca nats firman Tuhan tentang bagaimana Yesus melalui itu semua. Ia dihina, diolok-olok, dimahkotahin duri. Semuanya rela ia lakukan. Untuk apa saudara? Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia rela melakukan semuanya itu untuk apa? Untuk menebus dosa saya dan saudara. Hari ini saudaraku ada 3 hal yang akan kita renungkan.
Saya berikan judul firman Tuhan adalah kuasa dari salib Kristus. Kuasa salib Kristus yang pertama adalah ketika kita memandang salib Kristus, itu berbicara mengenai karya penebusan atas dosa. Saudaraku yang terkasih, suatu kali ada seorang anak kecil, dia coba mendatangin seorang penjual balon gas. Waktu anak kecil ini dia meminta kepada si abang penjual balon gas, dia berkata, "Bang, saya mau beli balon gas yang warna merah." Setelah si abang ini memberi anak kecil ini balon gas warna merah, tidak lama kemudian anak kecil ini berganti. Dia minta, "Bang, saya mau tukar yang warna hijau." Lalu si abang yang jual balon gas ditukar yang warna hijau. Lalu tidak lama kemudian si anak kecil ini datang lagi kepada si penjual balon gas. Dia berkata, "Bang, saya mau tukar balon yang warna biru." Nah saudaraku, lama-lama si penjual balon gas ini bertanya, "Nak, kamu ini mau beli balon gas atau mau main-main?" Lalu si anak kecil ini berkata gini, saudara, "Bang, saya ini mau cari balon yang terbangnya bisa tinggi." Lalu saudaraku, si abang penjual balon gas berkata gini, "Nak, kalau engkau mau beli balon yang terbangnya tinggi, itu bukan dilihat dari luarnya, bukan dilihat dari warnanya, apakah itu merah, hijau, atau biru. Tetapi gas yang ada di dalamnya yang membuat engkau terbang tinggi." Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari cerita ini kita bisa ambil maknanya. Apa yang membuat kita bisa terbang tinggi adalah saudaraku sesuatu yang ada di dalam hati kita. Keputusan yang kita ambil hari-hari ini, keputusan dari dalam ketika kita mau mengiring Yesus, maka di dalam Yesus akan ada kepastian akan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang berbicara mengenai salib Kristus, karya penebusan akan dosa. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi ingatlah satu hal, ada satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita mengambil keputusan yang benar untuk bertobat dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Itulah yang menjamin kita memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, firman Tuhan berkata, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas." Ingat satu hal ini saudara, bahwa hidup kita ini ditebus bukan dengan emas atau perak, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan pengorbanan Yesus mati di atas kayu salib. Betapa berharganya. Kalau dengan bahasa saya mau katakan hidup ini tanpa Yesus tidak ada artinya. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sadarkah saudara bahwa hari-hari ini mata Tuhan sedang tertuju kepada kita? Peristiwa yang sedang melanda negeri kita tentang adanya virus corona, tentang adanya virus yang menyebabkan tentang sakit penyakit. Kalau dengan bahasa saya mau katakan bahwa Tuhan sedang mengasihi kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang setuju dengan saya katakan, amin. Salib berbicara mengenai karya penebusan dosa. Saudara, saya teringat beberapa tahun yang lalu, tahun-tahun sudah lama waktu awal-awal saya bertobat, saudara. Saya selalu melihat orang Jawa itu bilang seperti terlihat ya. Kadang waktu jalan saya selalu melihat ada sinar yang bentuknya salib. Kadang waktu saya sedang sendiri, saya melihat kok kayaknya ada bentuk salib. Di mana-mana ketika saya jalan kok sepertinya ada bentuk salib. Nah saudara, memang saya dilahirkan dari keluarga Kristiani, tapi memang saya waktu itu belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi ternyata saudaraku, Tuhan punya maksud yang baik buat saya.
Waktu saya belum mengerti maksud Tuhan tentang apa makna tentang salib itu yang terus ketok-ketokan gitu ya, sudah selalu terlihat dalam benak saya. Suatu kali saya sedang makan Indomie gitu ya, sedang makan di warung. Lalu tiba-tiba di situ ada secarik kertas gitu ya di koran, ditulisnya begini saudara. Kalau Anda ingin cepat kaya, hubungi nomor sekian. Kalau Anda ingin cepat dapat jodoh, waktu itu belum dapat jodoh saudara, hubungi nomor sekian. Saudara, saya lihat kanan kiri gak ada orang. Saya coba catat nomor teleponnya saudara. Akhirnya saya pulang sampai di kos, saudara, saya gak bisa tidur. Saya kembali ingat lagi tentang salib itu. Saya terngiang-ngiang apa maksudnya, saya masih belum tahu. Sampai akhirnya saudara, satu hari saya ketemu dengan satu anak kos, teman kos gitu saudara. Saya tanya, kalau kamu ingin cepat kaya, kalau kamu cepat pengen dapat jodoh, hubungi nomor sekian. Saudara tahu, teman kos saya ini berkata gini, kalau kamu pengen dapat jodoh, kalau kamu pengen cepat kaya, bukan dengan cara yang seperti ini, tapi bertobatlah, carilah Tuhan, sebab Tuhanlah yang menjadi sumber berkat yang sesungguhnya bagi masa depan. Saudara, waktu saya mengerti itu, waktu saya mendapatkan kata-kata itu ketika saya tidur, saya tahu, oh maksudnya adalah ketika salib yang terus bersinar itu mengingatkan saya, kamu harus bertobat, kamu harus bertobat. Benar saudara, akhirnya saya bertobat. Jadi kalau sekarang, kalau ada secarik kertas, ada koran, ada selebaran, saya nyarinya adalah gini saudara. Kalau Anda ingin langsing, hubungi nomor sekian. Kalau Anda ingin cantik alami, hubungi nomor sekian. Enggak saudara, ya. Jadi artinya gini saudara, yang pertama dalam ibadah Jumat Agung ini, ingatlah bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Katakan dengan sebelah kanan kirinya, katakan, Tuhan mengasihimu. Salib mengingatkan kita akan karya penebusan Kristus. Yesus rela mati di atas kayu salib supaya kita tidak jatuh kepada jalan yang jahat, supaya kita tidak berlaku cemar, supaya kita berhikmat hari-hari ini untuk melekat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu berikutnya yang kedua saudara, kuasa salib Kristus yang kedua adalah berbicara mengenai salib mengingatkan kita akan kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Salib mengingatkan kita bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara, kita ingat bahwa Yesus dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Apa yang dialami Yesus ketika detik-detik dia harus menjalani penderitaannya, dia benar-benar merasakan penderitaan seperti yang dialaminya ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Saudara, waktu di Taman Getsemani, doa yang sangat terkenal, nats firman Tuhan, dia berkata begini. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Secara manusia, saudaraku, Yesus berdoa, Tuhan, biarkanlah lalu cawan ini dari hadapanku. Seberapa banyak saudaraku kadang kita berdoa pada Tuhan, Tuhan lalukanlah hari-hari ini. Kita kadang merasa tidak mampu, tidak bisa melakukan ini semua. Tapi saudaraku, ayat yang selanjutnya dikatakan gini, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Saudaraku, kita harus berdoa sampai titik ini. Kita berkata, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Kita harus berani berdoa, Tuhan, hari-hari ini apa yang terjadi atas negeri kami, apa yang terjadi atas bangsa kami, apa yang terjadi atas dunia, jadilah kehendak-Mu. Katakan amin.
Waktu kita berani berkata, jadilah kehendak-Mu, maka ada damai sejahtera di dalam hati kita. Manusia bisa mereka-rekakan, manusia bisa merencanakan segala sesuatu, tapi ingatlah bahwa Tuhanlah yang menentukan. Saudaraku, hari-hari ini apa yang sedang engkau alami? Saya pernah mendapatkan WhatsApp yang berbunyi begini, saudara. Tuhan, aku bukan orang yang mudah menyerah, tetapi jika Engkau menyuruh aku agar berhenti, maka aku akan berhenti. Saudara, kata-kata ini akan selalu saya ingat. Tuhan, aku bukan orang yang mudah menyerah, tapi kalau Engkau suruh aku berhenti, maka aku akan berhenti. Saudara, saya terlihat orang yang kuat gitu ya, saudara, yang tidak mudah menyerah. Lari maraton bolehlah, 7 kilo aja, jangan 20 kilo. Nanti saya kurus gitu, saudara ya. Tidak mudah menyerah. Tapi kalau Tuhan suruh aku berhenti, maka aku akan berhenti. Hari-hari ini saudaraku, saya percaya ini adalah hal yang susah buat kita semua. Saudara ingin lakukan banyak hal, saudara ingin berkarya, saudara ingin lakukan banyak hal. Tapi ketika Tuhan sudah engkau berhenti, maka engkau harus berhenti. Katakan amin. Kita belajar, salib adalah mengingatkan kita harus ikut kehendak Tuhan. Kita harus ikut apa yang Tuhan mau untuk masa depanku. Bukan apa yang kita rencanakan. Tapi mari hari ini kita belajar, serahkan keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, anak-anakmu ke dalam tangan Tuhan. Katakan amin. Dan yang terakhir, sekarang yang ketiga. Kuasa salib Kristus yang ketiga adalah salib mengingatkan kita akan kuasa pengampunan akan dosa. Salib mengingatkan kita akan kuasa pengampunan dan pendamaian dalam kematian Yesus. Matius 26 ayat 27 dan 28 berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, itulah yang membuat kita, menyucikan kita dari segala dosa. Maka hari ini saudaraku yang ketiga, ingatlah bahwa darah Yesus itu membuat kita memiliki kita mengalami sebuah kebaikan Tuhan, sebab darahnya yang tertumpah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita percaya oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Oleh karena darah Yesus yang membuat kita punya kehidupan yang kekal, hidup kita yang fana, hidup kita yang dulu tidak ada artinya, tapi hari ini percayalah saudara bahwa Tuhan sedang datang kepadamu. Tuhan sedang ada di dalam mezbah-mezbah doamu. Dan pandanglah bahwa ketika mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, itu artinya adalah pengampunan dosa atas hidup kita. Saudara, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan dalam kitab Keluaran. Saudaraku, bicara mengenai Paskah, darah Yesus yang tertumpah. Waktu itu berbicara tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada malam sebelum orang-orang Ibrani meninggalkan perbudakan di Mesir untuk pergi ke tanah perjanjian, Allah berfirman kepada mereka, agar setiap keluarga mengambil anak domba yang tanpa cacat dan kemudian menyembelihnya, dan kemudian Allah berfirman, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang-orang memakannya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia, sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal.
Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Keluaran 12 ayat 12 sampai ke 13. Jadi yang ketiga saudaraku, setelah ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh segera menyiapkan roti tawar yang dipotong kecil-kecil dan juga sirup anggur. Secukupnya saudara ya, jangan satu botol besar. Dan setelah itu saudaraku, kita akan bersama-sama perjamuan kudus, lalu darah Yesus, anggurnya jangan diminum semua, disisakan sedikit, lalu nanti kita akan oleskan di ambang pintu ya, di jendela di ambang pintu, dan kita akan berdoa sama-sama biarlah segala tulah sakit penyakit tidak menimpa atas rumah kita. Ingatlah 3 hal dalam kuasa salib Kristus dalam ibadah Jumat Agung ini. Yang pertama adalah salib mengingatkan kita akan karya penebusan dosa. Yang kedua adalah salib Kristus mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah salib mengingatkan kita akan kuasa pengampunan dan pendamaian dalam darah Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah-rumah, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Ibadah Jumat Agung tahun ini adalah sangat spesial buat kita saudara. Di mana ketika kita kumpul bersama keluarga di rumah-rumah, kita melakukan perjamuan kudus. Di mana kita kembali mengenang kematian dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Karena Yesus sangat-sangat mengasihi kita. Kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita sehat, kita kuat, itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Haleluya. Ya Tuhan, aku berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah Kristus, mari Tuhan Kau sucikan hati dan pikiran kami. Setiap kesalahan kami Tuhan ampuni, pelanggaran-pelanggaran kami yang tidak kami sengaja sekalipun Tuhan ampuni. Tuhan tahirkan kami kembali. Biarlah kami hari ini, kami mau bersama-sama makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Karena iman percaya kami, waktu kami makan dan minum tubuh Kristus, itulah terletak kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku yang terkasih, kita bersama-sama kita angkat roti atas kepala kita. Tanda kita menghormati tubuh Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturutkan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu dan terkasih di dalam Tuhan, bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita yang percaya kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu mari sama-sama kita angkat cawan ini atas kepala kita saudara. Koralabata syakara barabata kana mara-mara. Kiara labata syakara mara-mara-mara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib. Darah-Mu Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kami. Kami yang harusnya mati atas dosa-dosa kami, Engkau telah menebusnya dengan darah yang sangat mahal. Biarlah Tuhan hari ini kami benar-benar percaya kepada kuasa salib Kristus, kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Sehingga kami tidak lagi hidup dalam manusia lama kami,
Kami tidak hidup dalam manusia lama kami, tapi kami hidup dengan manusia baru. Kami mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Tuhan dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa darah Yesus menyembuhkan sakit penyakit kami. Darah-Mu Yesus telah menyucikan kami. Sucikan kami kembali Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukanlah cawan yang akan kita minum ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita yang percaya kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita, saudara. Korala pata syakara bara bara bara. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu. Ucapkan syukur pada Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Kira lapa ya syakara bara 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 bara. Mari sembah Tuhan. Syukur, syukur bagimu. Oh, sebab Tuhan Yesus itu baik. Sebab Tuhan itu baik sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh, oh, syukur. Mari engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu kepada bagian yang sakit. Mari Tuhan jamah oleh bilur-bilurmu Tuhan, engkau sembuhkan kami. Engkau sembuhkan kami. Oh, oh. Mari engkau yang sakit katakan, aku sembuh dalam nama Yesus. Aku sembuh, aku kuat, aku sehat dalam nama Yesus. Aku pulih, aku sehat, aku kuat. Haleluya, haleluya. Mari engkau yang hari-hari ini berputus asa, mari taruhlah tangan kirimu di dada. Katakan, Tuhan berikan kekuatan yang baru bagi kami. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Oh, untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari terus berdoa. Tuhan berikan kekuatan, berikan sukacita dan penghiburan di rumah-rumah. Anak-anak dipulihkan dengan orang tua dipulihkan dengan anak-anak. Suami dan istri dipulihkan dengan anggur yang baru. Sukacita ilahi, keluarga dipulihkan. Kuralapata syakara bara 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 bara. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi
Saudara, bukalah kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Turunkanlah roh sukacita dan damai sejahtera-Mu bagi kami ya Tuhan. Untuk kami yang ada di rumah-rumah, biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di sorga dan cinta kasih serta persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai-Mu mulai dari hari dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di awan-awan permai menjemput kita semua. Biarlah mulai hari ini Engkau tetap kuat, Engkau sehat, diberkati Tuhan. Di dalam nama berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, nanti ada sisa anggur, boleh dioleskan di depan pintu ambang rumah dan di jendela. Bila kita percaya bahwa waktu kita mengoleskan darah Yesus, maka segala sakit, penyakit, dan tulah itu dilalukan Tuhan atas rumah kita, atas keluarga kita. Dan kita terus hidup sehat, kuat, terus melayani Tuhan. Tuhan Yesus